Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini yang tidak datang sama Ibu? Kenapa dia? Ya udah, nanti kalau misalkan apa ada waktu kita sama-sama jemu ya Ibu. Nah, lalu kita masuk pada pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita masuk ke dalam materi berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, ada baiknya kita lakukan dulu peregangan supaya otot-otot tangan kamu lemas, pikiran kamu fresh untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari. Ayo, gerakkan badannya. Ayo, ikuti kamu. Tenaga, potong pinggulnya. Taburkan badannya. Aku ininya. Kemudian Allah. Tarik. Matikan lampu. Siram bunganya. Ayo goyang dulu. Putar lingkarannya. Putar. Baik. Pakai pedalnya. Tekan tombol. Lempar. Lagi. Ayah, goyang. Lipat. Salam dulu. Oke, terakhir. Apa? Aku. Dadah.
pertama, mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menjelaskan konsep dekomposisi untuk memecah masalah menjadi bagian kecil. Lagi, memberi contoh pengenalan pola dari masalah yang diberikan. Kemudian, mengidentifikasi informasi penting atau abstrak namanya dari suatu masalah. Kemudian, merancang langkah-langkah sistematis atau algoritma namanya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini semua masuk ke dalam berpikir komputasional. Oke. Nah, materi kita sudah kita ini kan. Nah, Ibu punya sebuah masalah. Ya. Apa itu berpikir komputasional? Apa tadi itu? Berpikir komputasional. Siapa yang mau jawab? Ayo. Berpikir komputasional. Komputasional tadi apa, Nak Ibu? Apa kata-kata? Komputer. Nah, berpikirnya itu otak. Jadi berpikir komputasional itu sistem berpikirnya, sistem untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada gambar. Ini gambar kenapa kan, Ibu? Gambar apa nih kira-kira nih? Bukunya yang mana? Gambar. Banyak buku cerita. Di mana ini? Perpustakaan. Banyak buku-buku cerita berserakan di lantai. Nah, ini masalah. Ini adalah masalah, ya. Nah, masalah ini masalah tentang berantakannya buku-buku. Harus kita apakan supaya dia seperti ini? Harus dirapikan. Sebelum merapikan harus diapakan dulu supaya dia cantik seperti ini. Disusun. Ada nggak ini bentuk bukunya ini sama semua atau enggak? Berbeda-beda. Jadi harus kita apakan itu. Kalau udah namanya berbeda, dipisah atau dipilih. Dipisah, contoh. Nah, berikutnya ada 4 dasar berpikir komputasional. Dekomposisi itu proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Seperti tadi buku tadi. Seperti buku yang tadi. Ini masalah. Kita pecah masalahnya jadi bagian-bagian kecil. Tadi kita apakan? Kita pilih dulu buku yang sama dulu, sama warna, sama judul, sama angkanya. Kemudian baru diapakan? Disusun seperti ini. Nah, disusun ini bukan sembarang susun. Diapakan lagi? Letaknya kayak mana? Apa sembarang aja? Harus berdiri, harus tidur, bagaimana dia? Berdiri. Supaya cantik harus berdiri seperti ini. Nah, bagian-bagian kecil lainnya supaya dia rapi, baru bisa seperti ini. Nah, berikutnya ada lagi, ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu pengenalan kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah. Pola yang sama, buku yang sama, warna tadi yang sama, bentuk buku yang sama, warna yang sama. Kemudian apalagi tadi? Contohnya dari yang gambar yang tadi. Apalagi tadi? Letak
informasi. Informasi yang penting itu tadi apa? Judul buku. Judul buku. Saling ya mencari informasi, mengabaikan detail. Ini sama dulu judulnya. Besar kecilnya nanti dulu. Besar kecilnya nanti dulu. Yang penting dia judulnya sama, judul bukunya tadi sama. Oke. Kemudian algoritma. Serangkaian langkah-langkah sistematis yang terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari yang contoh tadi, langkah-langkah pertama. Buku yang berantakan kita ambil. Kemudian dipilih mana warna yang sama tadi, mana judul yang sama. Kemudian langkah berikutnya menuju ke rak buku. Menuju ke rak buku itu juga langkah. Menuju ke rak buku, kemudian menyusun atau meletakkan buku yang sama tadi. Nah, berpikir berbentuk komputasional itu seperti itu ya, ada langkah-langkahnya ya. Lagi habis menyusun, jangan asal susun aja, masa susun taruh ini aja. Apa? Nah, tengok posisi buku berdiri atau tidur. Barulah yang terakhir rak buku kelihatan rapi. Nah, ini kita melihat lagi penjelasan yang lebih detailnya ya, itu kita lihatnya lagi ya. Ada penjelasan tentang berpikir komputasional. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat bersama-sama. Kamu pahami, berpikir komputasional itu tidak sulit. Pengenalan computational thinking. Hai teman DJ, coba tebak. Komputasional. Adakah yang memakai jeli dan melihat tentang komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien dalam ilmu komputer. Power on. Bluetooth mode. Gambar hijau.
pertama harus digaris atau line pertama. Garis pertama mana untuk menuju warna yang kedua itu merupakan pola. Nanti jadilah pola yang cantik. Setiap gambar ini polanya berbeda-beda. Buat anak kelompok satu tadi mana? Kelompok dua tadi mana? 3, 4. Harus dikerjakan dengan cepat tapi salah. Harus fokus kan ibu ya? Fokus. Kira-kira yang mana pakai pensil pakai boleh. Pokoknya dia harus urutannya pas. Jangan sampai keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan susunan warna kaki. Pada pola kedua warna kuning ke warna hijau, hijau ke biru, biru ke merah. Sudah mempresentasikan hasil latihannya sudah dibagi lain. Berpikir komputasional. Apakah anak ibu sudah paham? Sudah. Nah, apa itu tadi berpikir komputasional? Berpikir secara apa? Secara singkat dan efisien. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita pelajari lagi untuk minggu depan. Ini kita karena masih di awal lagi mengenal berpikir komputasional. Jadi ada tugas lagi untuk kamu ya, ibu kasih ya. Nanti ibu kirimkan melalui grup WA. Jadi kamu lihat cara seperti ini lagi, tugasnya seperti ini lagi, warna ini lagi. Jadi supaya melatih kemampuan kamu